Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kita lanjut pada materi bab 2 ya, yaitu tentang matriks. Di sini sebenarnya kalian bisa buka di LKS masing-masing jika yang ada LKS-nya. Ada pengertian matriks. Jadi nggak ibu tulis lagi, ibu yang ada di buku LKS. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun dalam baris dan kolom, serta terletak di dalam kurung. Jadi kurungnya bisa seperti ini atau tegak ya, sisi tegak, dan dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi namanya nanti bisa matriks A, B, dan seterusnya. Di sini, di dalam kolom ini nih, di dalam barisnya, pada di sini ada baris dan kolom. Jika baris itu yang sejajar ke arah kanan ya. Nah, ini namanya baris. Yang AM1, AM2 dan seterusnya. Jika kolom itu yang ke bawah, mendatar ke bawah, itu namanya kolom. Nah, ini ya, ini kolom 1, kolom 2, ini kolom 3 dan seterusnya. Ini yang menjajar ke kanan itu baris 1, baris 2 dan seterusnya. Itu pengertian dari matriks, atau misalnya bisa disebut baskom, baris kolom. Nah, sekarang keterangan dalam A itu terdiri, M itu baris, N itu kolom yang tadi ibu jelaskan. Nah, sekarang untuk kita langsung yang kedua ya, menentukan ordo matriks itu M kali N. Jadi nanti barisnya itu berapa, kolomnya berapa. Misalnya ada 3 baris ini, baris 1, baris 2, baris 3. Berarti nanti ordonya 3 kali, nah ini kolomnya ada berapa? 1, 2, 3, 4 misalnya. Berarti 3 kali 4 itu menentukan ordonya. Dan jika ditanyakan menentukan banyak elemen suatu matriks, jadi elemennya itu misalnya elemen baris 1, elemen baris 2 kita sebutkan, misal di sini angka 0, 1, 2 dan seterusnya. Nanti kita langsung mulai ke contoh soal aja ya, biar ada penerangannya lah kalau misalkan langsung ke contoh soal. Oke. Ibu di sini punya contoh soal matriks A. Kita beri nama matriks A. Di sini kita menentukan elemen baris ketiga misalnya. Tadi baris itu yang mendatar ke kanan. Berarti kan ini ya. Nah, kita hitung baris itu kan ke kanan, kalau kolom itu ke bawah. 1, 2, 3, baris ketiga. Berarti angka berapa saja? Kita sebutkan elemennya 2,7, min 4,9. Ini adalah elemennya atau anggotanya. Sekarang jika kolomnya, misalnya pertanyaannya kolom ke 1. Berarti elemen mana aja? 4, min 1, 4 dan 3. Nah, ini adalah elemen. Elemen itu anggota. Tapi misalnya ditanyanya nilai A14. Nilai A14 kita lihat di sini, ini baris, ini kolom atau baskom. Berarti baris pertama angka ke-4, kolom ke-4. Yang mana baris pertama? Ini kan baris 1, baris 2, dan ini baris 3. Lantas kolomnya yang mana? Yang ke bawah. Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan ini kolom 4. Berarti baris 1, kolom 4. Barisnya yang ke-1, kolomnya yang ke-4. Berarti angka 3. Gitu ya. Sekarang kalau misalnya nilai A23, berarti baris 2, kolom 3. Barisnya yang kedua, kolomnya yang ketiga, 1, 2, 3. Angka 8. Itu misalkan menentukan nilai. Sekarang kalau menentukan ordo, pertanyaannya, ini ordonya berapa? Barisnya ada 3, berarti A 3 kali
4 karena kolomnya ada 4. Jadi ordo matriksnya adalah A3 kali 4. Gitu ya. Nah, ini baru pengenalan baris dan kolom. Sekarang kita ke jenis-jenis matriks. Di sini. Jenis matriks ada matriks baris yaitu mendatar ke kanan, matriks kolom yang seperti tadi ya ke bawah. Nah, matriks persegi itu bentuknya persegi. Jadi ke kanan dan ke kiri itu ke kanan dan ke bawah dengan ordo yang sama. Misalnya 3 ke kanan, kolomnya ke kanan 3, lalu barisnya ke bawah 3 dengan ordo yang sama. Kalau misalnya matriks persegi. Sekarang kalau matriks segitiga bagaimana? Di sini ini ada contohnya ya, matriks L misalnya. Matriks yang setiap elemennya di atas diagonal, berarti ada diagonalnya, ini berbentuk segitiga. Matriks segitiga atas berarti yang nilai nolnya itu di bawah. Nah, sekarang jika matriks diagonal merupakan matriks yang elemen-elemennya bernilai 0 kecuali, berarti yang mana? Yang ini kan? Nah, ini dia berbentuk segitiga, ini berbentuk segitiga. Lalu matriks identitas merupakan matriks diagonal yang elemennya pada diagonal utama bernilai 1. Nah, ini disebut matriks identitas. Kita lihat 0, 0, 0 ya. Ini berbentuk segitiga dan identitas itu tidak ada angka yang lain. Hanya 0 dan 1 dan tepat satunya ada di antara diagonal. Nah, sekarang jika matriks tegak merupakan matriks yang barisnya lebih banyak dibandingkan dengan kolom. Kita cek barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Kolomnya ada 2. Betul ya. Ini namanya matriks tegak. Merupakan matriks yang yang barisnya lebih banyak daripada kolom. Sekarang kalau matriks mendatar kebalikannya. Yang kolomnya banyak dan barisnya sedikit. Nah, itu ya, itu matriks mendatar. Bagaimana kalau matriks simetris? Merupakan matriks persegi dengan elemen pada baris misalnya ke berapa, lalu kolom ke berapa, sama dengan elemen pada garis kolom ke. Jadi nilai angkanya itu sama, kita perhatikan di sini. Jadi nih elemen pada garis J kolom I. Ini kan ada 3 baris 3 kolom. Lalu di sini dia merupakan matriks simetris karena sama aja dengan matriks persegi ya disebutnya. Nah, sekarang matriks 0 merupakan matriks yang semua elemennya 0. Lalu untuk transpos matriks yaitu apa? Transpos suatu matriks diperoleh dengan cara susunan baris suatu matriks yang diubah menjadi susunan kolom dan sebaliknya. Nah, kalau transpos, kalau misalnya kalian pernah mendengar matriks transpos, itu artinya dari matriks yang sebelum, jadi dibalik, yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris. Kita lihat di sini. Ini kan baris itu 2 dan 3 ya. 3 dan 5, 7 dan 4. Ini baris 1, 2, 3. Tapi kita balik jadi ini baris, ini kolom. Nah, kita lihat di sini. Ini barisnya yang mana? Yang ini kan? Nah, jadi kita langsung ke contoh soal ya. Oh ya, ini yang terakhir yang belum dibahas, ini kesamaan matriks adalah 2 matriks A dan B yang dikatakan sama. Jadi intinya ketika ada 2 matriks yang sama itu disebut namanya kesamaan matriks. Nah, tadi kan ada beberapa jenis-jenis matriks ya. Kita nanti bisa lihat lagi di LKS-nya. Kalau sekarang biasanya pertanyaannya dibuat transpos matriks. Misalnya ini dilambangkan dengan angka T, artinya transposkan matriks ini. Ini kan tadi kita beri nama matriks A ya. Nah, A itu angkanya 4, 3, 2, min 1, min 2, 7. Nah, ini ya 4, 8, min 4, 3, 6, dan 9. Ini baris, ini kolom.
Kalau A transpose atau matriks A kita transpose, yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris. Berarti kita susun ke bawah. Ini kan 4 3 2 1. 4 3 ke bawah ya. Berarti jadi 4 3. Min 1 min 2 7. 4 8 min 4 3 6 dan 9. Nah, ini adalah hasil transpose matriks. Ya, untuk materi matriks kita sampai sini dulu ya, sampai transpose matriks. Kalian bisa dibuka-buka lagi, ada nanti materi penjumlahan, pengurangan dan perkalian dan sebagainya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.